Tidak boleh kita mengakui Mbak Hasim di dalam bagaimana cara kita memilih presiden hari ini. Mbak Hasim sudah tiada. Nggak bisa kita kemudian tanya sama Mbak Hasim mau pilpres milih siapa? Nggak bisa. Tanyanya sama siapa? Sama murid-muridnya. Siapa murid-muridnya yang mewarisi PBNU? Rais Am PBNU dan Ketua Umum PBNU. PBNU sudah katakan, kita bukan partai politik, kita tidak mengusung capres, tapi bagi masing-masing kiai boleh untuk mendukung capres sesuai pilihannya, tapi jangan bawa-bawa PBNU, jangan bawa-bawa NU. Silakan mau milih siapa, silakan mau dukung siapa, tapi jangan bawa-bawa bendera NU. Tetapi kalau saya milih itu gak susah-susah, yang ada NU-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Berbeda, tidak sama dalam beberapa hal, bahkan mungkin dalam banyak hal, tetapi kita tetap punya keinginan dan tujuan serta cita-cita yang sama. Sa'idun fid dunya, berbahagia juga nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dari cuplikan ini saya menyimpulkan kalau misalnya diadakan pemilihan presiden hari ini, tentu yang dipilih oleh Kiai Haji Imaduddin adalah pasangan Amin atau Anies Mohaimin. Kenapa demikian? Karena Kiai Haji Imaduddin itu mempertegas 3 hal. Yang pertama, kalau mau pilih presiden hari ini tidak bisa kita bawa-bawa pendapatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim. Kalau bahasanya Kiai Imad tidak boleh, sebetulnya bukan tidak boleh tapi tidak bisa. Kenapa? Karena orangnya sudah wafat. Sudah tidak bisa kita tahu bagaimana pilihan beliau, maka mengikuti muridnya. Itu opsi kedua. Ternyata murid yang dimaksud oleh Kiai Haji Imaduddin ini adalah pengurus PBNU yang ditetapkan berdasarkan muktamar, karena ridhonya Kiai Hasyim ada kepada muktamar itu. Ketua Umum Tanfidiyah PBNU atau Rais Am PBNU. Nah, tetapi ternyata PBNU itu tidak mengangkat capres. Artinya apa? Berarti sebetulnya juga tidak bisa mengikuti Ketua PBNU atau Rais Am PBNU. Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak punya dukungan capres yang diiklankan atau disuarakan atas nama PBNU. Oh, berarti yang kedua pun tidak bisa. Di tengah 2 hal ini tidak bisa, maka Kiai Haji Imaduddin punya solusi yang ketiga, yaitu pilih yang ada NU-nya. Artinya Kiai Haji Imaduddin itu mempertegas, ya saya memilih yang ada NU-nya. Jadi kalau kita ingat bahasanya Kiai Haji Imaduddin itu tetapi itu biasanya jumlah istidrok ya. Jadi susulan, kalimat susulan untuk mempertegas apa yang sebelumnya. Karena 2 hal sebelumnya itu sama-sama tidak jelas. Katanya ikut Mbah Hasyim tidak bisa. Oke, berarti ikut muridnya Mbah Hasyim, yaitu Ketua PBNU. Tetapi juga tidak mengusung capres. Mau ikut apa kalau tidak ada petunjuknya? Nah, berarti Kiai Haji Imaduddin lalu mempertegas, kalau begitu maka caranya ya sudah, ikut yang ada NU-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang ada NU-nya itu bisa jadi yang didukung oleh NU, tetapi nilai ke-NU-an sebuah paslon yang didukung oleh NU tetap di bawah paslon yang langsung orang NU-nya. Nah, mau bawa-bawa NU atau tidak, Caimin itu orang NU. Dari keluarga besar NU. Bahkan masih ada hubungan family dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Lewat jalur Gus Dur. Lewat jalur istrinya Gus Dur. Lewat jalur dari Kiai Bisri Sansuri. Ada jalur nasabnya ke situ. Artinya ini sudah tidak diragukan sama sekali bahwa Caimin ini adalah NU. Mau kita tidak suka kepada Anies atau bagaimanapun, fakta itu tidak bisa ditolak. Caimin adalah NU.
berarti pasangan ini jelas ada NU-nya. Bukan hanya didukung oleh Kiai NU, tapi Kiai NU-nya langsung yang turun di situ. Jelas toh? Nah, berarti mendukung Caimin karena ada NU-nya. Kalau mendukung Caimin, tidak mungkin berarti kecuali otomatis pasti mendukung Anies Baswedan. Nah, dari situ saya simpulkan berarti Kiai Haji Imaduddin ini saat ini ya mendukung Anies karena ada NU-nya. Kalau misalnya nanti Prabowo ternyata wakilnya juga NU, oh berarti bisa jadi bukan Anies. Atau misalnya Ganjar Pranowo wakilnya juga NU, oh berarti juga bisa jadi bukan mendukung Anies. Ya, saya bicara hari ini ya, yang sudah jelas ada Anies yang paslonnya itu jelas ada NU-nya. Kamu pikir saya ini menggoreng? Bukan. Ini sudah matang ya, tidak perlu digoreng. Apanya yang mau digoreng? Sudah jelas-jelas apa yang dimaksud dengan ada NU-nya. Kalau bicara ada partai NU-nya, semua orang yang berakal waras tahu PKB itu partainya NU. Yang membuat PKB itu Gus Dur. Gus Dur itu orang NU, Kiai NU, secara kultur NU, struktural NU, secara biologis juga cucu dari pendiri NU. Nah, PKB itu partainya Gus Dur. Nah, tidak mungkin partainya Gus Dur itu bukan partai NU. Walaupun misalnya sekarang PBNU itu mungkin tidak searah dengan PKB, sebetulnya bukan karena tidak searah, tapi karena PBNU memang bukan partai politik, juga tidak menentukan sikap mendukung partai politik manapun. Dengan bahasa lain tidak mengusung capres manapun. Artinya ya silahkan kalian pilih manapun. Jadi warga NU bebas memilih manapun. Jangan bawa-bawa nama NU. Ya sebetulnya kalau Kiai Haji Imaduddin mau konsisten jangan bawa-bawa NU, ya mestinya tidak perlu ada kalimat pilih yang ada NU-nya. Itu kan agak tanakut sebetulnya, atau agak tarut. Katanya jangan bawa-bawa NU, tapi kok beliau yang membawa. Tetapi bagi saya tidak masalah ya. Mungkin beliau punya penjelasan, tidak boleh bawa-bawa NU, tapi pilih yang ada NU-nya. Ya namanya orang berbicara bebas ya, tetapi saya pun bebas menafsirkan ucapan Kiai Haji Imaduddin. Ya kalau kalian misalnya tidak sepakat ya tidak apa-apa. Tidak ada yang memaksa harus sepakat dengan yang saya sampaikan. Cuma narasi saya jelas. Ada argumentasinya, ada dalilnya. Setuju tidak setuju itu urusan kesekian. Yang jelas semua orang yang ngerti apa itu NU, ngerti apa itu PKB, kenal apa itu Caimin, mesti ketika ditanya paslon mana yang ada NU-nya, ya saat ini jelas adalah paslon Amin, Anies Baswedan dan Imin. Walaupun nanti agak heran, kok tumben Kiai Haji Imaduddin ini ya bukan mendukung lah bahasanya, ya ada bau-baunya setuju dengan Anies Baswedan bahkan mendukung. Kan Anies Baswedan itu turunan imigran Yaman. Ya mungkin karena Anies Baswedan kan bukan Ba'alawi. Ya. Jadi ini tidak masuk kepada yang dianggap sebagai orang yang Yahudi, DNA-nya G, tapi ngaku cucu Nabi. Jadi begitu ya. Jadi mungkin ini justru cara Kiai Haji Imaduddin mempertegas bahwa sebetulnya beliau tidak alergi dengan imigran atau apapun ya. Siapapun sudah jadi warga Indonesia ya warga Indonesia. Ketika misalnya mengkritik para habaib bukan karena mereka imigran Yaman ya. Tetapi ya mungkin karena memang nasabnya menurut Kiai Haji Imaduddin itu tidak sah. Bahkan gennya menurut Kiai Haji Imaduddin mungkin memang gennya Yahudi ya. Sehingga atas dasar itu ya, atas dasar sah dan tidak sahnya nasab dan juga atas dasar gen DNA-nya. Bukan karena mereka adalah sebagai turunan imigran Yaman. Kenapa? Karena ternyata ini Anies Baswedan turunan imigran Yaman. Tetapi bisa jadi pasangan inilah pilihan Kiai Haji Imaduddin karena ada NU. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.